Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang sudah kita ketahui, peran guru penggerak ada 6, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan guru, dan menjadi agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nilai guru penggerak itu sendiri ada 5, mandiri, kolaboratif, refleksif, inovatif, berpihak pada murid. Ide, peran, perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, saya merasa sangat senang karena banyak konsep yang menginspirasi saya, memotivasi saya, terutama nilai kolaboratif yang saya rasa pada diri saya perlu dikembangkan. Saya juga menjadi sangat bersemangat terus belajar, menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada siswa, sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Ide gagasan yang muncul adalah berusaha belajar secara terus-menerus untuk menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang lebih variatif dan yang terpenting berpihak pada murid. Melakukan banyak kegiatan untuk memperkuat nilai kolaboratif dan mandiri pada diri saya seperti mengikuti kegiatan MGMP. Di samping itu juga saya akan berusaha melakukan kegiatan yang berusaha menggerakkan komunitas praktisi seperti kegiatan komite bersama alumni semasa untuk membentuk ikatan alumni. Nilai mandiri dan kolaboratif yang saya sudah terapkan, yang pertama adalah sebagai penggerak komunitas praktisi. Dalam hal ini saya berperan aktif mengikuti segala workshop baik online maupun offline, dan kebetulan di sini adalah workshop yang tatap muka untuk pengembangan kurikulum merdeka, di mana di sekolah kita ini merupakan hal yang baru. Kemudian selain itu, saya juga berperan aktif dalam MGMP Kimia sebagai bagian dari pengurus, yaitu pada bagian humas. Selain itu, sesuai dengan pekerjaan saya sebagai bagian humas di sekolah, saya juga berkolaborasi dengan komite sekolah untuk mensosialisasikan program sekolah kepada wali murid setiap awal ajaran baru. Di samping itu, saya juga berusaha untuk menjalin kolaborasi dengan para alumni di SMA Negeri 1 Lumajang mulai tahun 1985. Tujuannya adalah untuk membentuk ikatan alumni semasa. Selain nilai kolaboratif dan mandiri, saya juga berusaha untuk belajar menerapkan nilai reflektif inovatif. Yang pertama, melalui kegiatan membiasakan murid-murid saya melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Tentu saja ini sesuatu yang tidak mudah, namun perlu dicoba. Untuk meningkatkan kemauan siswa, maka tidak lupa motivasi kita harus terus berikan, bahwa refleksi itu kegiatan yang penting untuk mengetahui seberapa kemampuan kita, serta memberikan apresiasi kepada murid yang sudah berani mengungkapkan idenya, mengungkapkan refleksinya di depan kelas. Karena itu tentu saja tidak mudah kalau tidak terbiasa. Selain itu, saya juga membimbing murid untuk menggunakan bahan-bahan di sekitar kita untuk membuat media pembelajaran yang inovatif. Seperti ini contohnya, pembuatan alat kalorimeter yang digunakan untuk mengukur kalori yang dihasilkan dari suatu reaksi menggunakan bahan di sekitar kita, yaitu bungkus bekas pop mie. Selain itu, juga memanfaatkan kardus bekas untuk membuat pop-up pada materi kolom, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar dan mengeksplor konsep itu sendiri dengan membuat karya 3 dimensi.
Sedangkan nilai yang selanjutnya adalah berpihak pada murid, di mana saya berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, salah satunya dengan metode praktikum. Di sini adalah metode literasi asam basa. Di samping itu, saya juga menerapkan problem based learning, di mana siswa diajak berkomunikasi, menyelesaikan sebuah permasalahan melalui diskusi kelompok, kemudian melakukan presentasi. Pembelajaran yang dapat kami ambil bahwa murid lebih tertarik dengan materi yang kita ajarkan jika kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat lebih berpihak pada murid dengan cara merancang pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Serta guru tidak lagi menilai murid hanya dari hasil akhir berupa nilai ujian, namun yang lebih penting adalah proses yang dialami murid itu sendiri. Dampak positif yang saya rasakan luar biasa. Saya sebagai guru merasa semakin senang memasuki kelas karena murid saya sangat welcome dan kehadiran saya di kelas, sehingga mereka merasa saya sebagai teman mereka. Saya tidak lagi merasa beban karena tuntutan nilai, karena pembelajaran saat ini tidak hanya dituntut dengan nilai akhir saja, namun juga proses itu juga penting untuk diperhatikan. Sekian paparan saya tentang aksi nyata modul 1.2. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.